Pernahkah Anda merasa frustrasi melihat tanaman terong Anda kerdil dan bunganya selalu rontok sebelum menjadi buah? Mengapa kebun tetangga bisa panen keranjang demi keranjang, sementara kita hanya mendapat satu atau dua buah saja? Hari ini kita akan membahas tuntas rahasia membuat tanaman terong Anda tumbuh gila-gilaan dari awal sampai akhir. Saya berjanji, setelah menonton video ini, Anda akan mengetahui sebuah trik sederhana yang selama ini disembunyikan oleh para petani senior. Banyak orang berpikir bahwa menanam terong itu butuh tanah yang sangat luas dan pupuk kimia yang mahal. Padahal, faktanya justru sebaliknya. Terong bisa berbuah sangat lebat meski hanya ditanam di halaman rumah dengan cara yang sangat murah. Apakah Anda setuju bahwa sayuran hasil tanam sendiri rasanya jauh lebih enak dan sehat? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar sekarang juga. Mari kita mundur sedikit untuk memahami apa sebenarnya tanaman luar biasa ini. Terong, atau nama ilmiahnya Solanum melongena, sebenarnya berasal dari wilayah Asia Selatan dan India. Tanaman ini sudah dibudidayakan sejak ribuan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita. Menariknya, pada zaman dahulu, terong tidak selalu berwarna ungu besar seperti yang sering kita lihat di pasar saat ini. Ada yang berwarna putih kecil menyerupai telur ayam. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris, tanaman ini disebut sebagai tanaman telur atau eggplant. Terong adalah anggota dari keluarga nightshade, yang berarti ia masih bersaudara dekat dengan tomat, kentang, dan cabai. Keluarga tanaman ini sangat menyukai cuaca yang hangat dan matahari yang penuh. Memahami asal-usul dan keluarga tanaman ini adalah kunci pertama untuk kita bisa memberikan perawatan yang paling tepat di kebun kita nanti. Langkah pertama yang sangat krusial adalah pemilihan dan persiapan biji terong. Anda mungkin sering mendengar mitos bahwa semua biji terong itu sama saja, asalkan ditanam pasti akan tumbuh. Ini adalah kesalahan besar yang sering dilakukan pemula. Kualitas biji menentukan 90% kesuksesan panen Anda nantinya. Pastikan Anda membeli biji dari penjual yang terpercaya dan memiliki tingkat perkecambahan di atas 80%. Nah, mari kita bahas sebuah trik rahasia untuk membangunkan biji terong dari masa tidurnya. Bayangkan biji ini seperti beruang yang sedang hibernasi di musim dingin. Untuk membangunkannya dengan cepat, kita tidak bisa langsung menaruhnya di tanah yang dingin. Anda harus merendam biji-biji tersebut di dalam air hangat kuku selama kurang lebih 12 jam sebelum disemai. Air hangat ini akan melunakkan kulit biji yang keras dan memberikan sinyal bahwa musim pertumbuhan telah tiba. Sebagai contoh yang sangat jelas, jika Anda menanam tanpa direndam, biji mungkin baru pecah setelah 14 hari. Tetapi dengan trik perendaman air hangat ini, dalam waktu 5-7 hari saja, tunas putih kecil sudah akan mulai mengintip keluar. Ini adalah cara termudah untuk memberikan keunggulan awal bagi tanaman Anda agar tumbuh melesat sejak hari pertama. Setelah biji direndam, tahap selanjutnya adalah proses penyemaian yang membutuhkan perhatian khusus. Wadah semai yang Anda gunakan harus bersih dan memiliki lubang drainase yang sangat baik di bagian bawahnya. Jangan pernah menggunakan tanah kebun biasa untuk menyemai biji, karena tanah kebun cenderung padat dan seringkali membawa bibit penyakit atau jamur yang berbahaya bagi bibit muda. Gunakanlah media tanam khusus semai yang ringan, steril, dan mampu menahan kelembapan namun tidak membuat air menggenang. Masukkan biji ke dalam media tanam dengan kedalaman sekitar setengah sentimeter saja. Jangan menguburnya terlalu dalam, karena tunas kecil akan kehabisan energi sebelum berhasil menembus permukaan tanah. Satu rahasia lagi yang perlu Anda ketahui di tahap ini adalah soal suhu lingkungan. Terong adalah tanaman tropis sejati yang sangat membenci rasa dingin di malam hari. Letakkan wadah semai Anda di tempat yang paling hangat di dalam rumah. Suhu ideal untuk perkecambahan adalah antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Bayangkan memberi selimut hangat pada bayi yang baru lahir, begitulah cara kita memperlakukan biji terong ini agar mereka merasa sangat nyaman dan bisa tumbuh serempak. Ketika tunas hijau pertama akhirnya menembus permukaan tanah, tantangan baru langsung menanti Anda. Begitu daun pertama muncul, yang sebenarnya adalah daun semu, tanaman sangat membutuhkan cahaya yang berlimpah. Kesalahan umum di sini adalah membiarkan bibit berada di tempat yang kurang terang. Jika kekurangan cahaya, batang bibit akan tumbuh kurus, panjang, dan pucat karena terus berusaha mencari sinar matahari. Kondisi ini sering disebut sebagai kutilang atau kurus tinggi langsing, yang merupakan tanda awal tanaman yang lemah dan mudah patah. Untuk mencegah hal ini, segera pindahkan bibit ke bawah lampu pertumbuhan atau letakkan di ambang jendela yang menghadap langsung ke arah datangnya sinar matahari pagi. Pastikan mereka mendapatkan cahaya setidaknya 14 hingga 16 jam setiap harinya. Setelah beberapa minggu, Anda akan melihat munculnya daun sejati pertama, yang bentuknya berbeda dari daun awal.
Ini adalah pertanda bahwa bibit Anda mulai membangun pabrik makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Pada tahap ini, Anda bisa mulai memberikan pupuk cair organik dengan dosis yang sangat ringan. Gunakan hanya sekitar seperempat dari takaran normal untuk mendukung pertumbuhan akar tanpa membuat bibit menjadi stres. Kini bibit terong Anda sudah memiliki beberapa helai daun sejati dan terlihat cukup kuat. Namun jangan terburu-buru memindahkannya langsung ke kebun luar ruangan. Ada proses sangat penting yang wajib dilalui, yaitu pengenalan lingkungan luar secara bertahap. Banyak orang melewatkan tahap ini dan akhirnya menangis melihat bibit mereka mati kepanasan atau patah ditiup angin kencang di hari pertama. Proses aklimatisasi ini ibarat melatih seseorang yang selalu berada di ruangan dingin untuk mulai bekerja di bawah terik matahari siang. Mulailah dengan membawa bibit Anda keluar ruangan selama 1 atau 2 jam saja di pagi hari, lalu bawa masuk kembali ke dalam rumah. Tempatkan mereka di area yang teduh dan terlindung dari angin. Setiap harinya, tambah durasi mereka berada di luar ruangan dan perlahan-lahan kenalkan mereka pada sinar matahari langsung yang lebih terang. Lakukan proses ini secara konsisten selama 7-10 hari penuh. Dengan cara ini, batang tanaman akan menebal, daun akan menjadi lebih keras, dan tanaman akan siap menghadapi kondisi cuaca ekstrim yang sebenarnya. Jika Anda melakukan proses transisi ini dengan benar, bibit terong Anda tidak akan mengalami shock saat dipindahkan secara permanen. Tibalah saatnya untuk memindahkan bibit terong ke tempat tinggal permanennya di kebun. Pemilihan lokasi dan persiapan tanah adalah kunci utama agar terong Anda bisa berbuah lebat tanpa henti. Terong membutuhkan paparan sinar matahari penuh, minimal 8 jam setiap hari. Jika Anda menanamnya di tempat yang teduh, daunnya mungkin tumbuh lebat, tetapi tanaman akan sangat malas mengeluarkan bunga. Tanah yang paling disukai terong adalah tanah yang gembur, kaya akan nutrisi organik, dan memiliki sistem drainase air yang sempurna. Sebelum menanam, campurkan kompos yang sudah matang atau pupuk kandang sapi ke dalam tanah galian. Ini ibarat menyediakan prasmanan mewah yang siap disantap oleh akar tanaman baru. Ada mitos yang mengatakan bahwa terong bisa tumbuh baik di tanah liat yang keras asalkan rajin disiram. Ini sama sekali tidak benar. Tanah liat yang padat akan mencekik akar dan membuat air terus menggenang, yang berujung pada busuk akar yang mematikan. Buatlah lubang tanam yang cukup dalam, lalu pindahkan bibit dengan sangat hati-hati agar gumpalan tanah di sekitar akar tidak hancur berantakan. Berikan jarak sekitar 60 cm antar tanaman agar sirkulasi udara bisa bergerak bebas melewati daun. Setelah tanaman terong menetap dengan nyaman di tanah, hal berikutnya yang harus Anda kuasai adalah seni menyiram yang benar. Terong adalah tanaman yang sangat haus, terutama saat mereka mulai berbunga dan membentuk bakal buah. Namun, cara Anda menyiram jauh lebih penting daripada seberapa banyak air yang Anda berikan setiap harinya. Rahasianya adalah penyiraman yang dalam dan jarang, bukan penyiraman yang dangkal dan terus-menerus. Ketika Anda menyiram sedikit demi sedikit setiap hari, akar tanaman hanya akan tumbuh malas di permukaan tanah. Akibatnya, saat cuaca panas terik datang landa, tanaman akan langsung layu karena akar permukaan paling cepat mengering. Sebaliknya, siramlah tanah sampai air meresap sangat dalam. Lalu biarkan permukaan tanah mengering sebelum Anda menyiramnya lagi esok lusa. Trik ini akan memaksa akar tumbuh memanjang jauh ke dalam tanah untuk mencari air, membuat tanaman jauh lebih kuat dan tahan banting. Pastikan Anda menyiram langsung di pangkal batang, tepat di atas tanah, dan jangan pernah membasahi daunnya secara sengaja. Daun yang dibiarkan terus-menerus basah adalah undangan terbuka bagi berbagai penyakit jamur mematikan. Anda juga bisa menyebarkan daun kering di sekitar pangkal batang sebagai pelindung tanah. Ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu, rahasia nutrisi yang membuat terong tumbuh gila-gilaan seperti diberi ragi pembuat roti. Banyak pemula yang salah kaprah dengan terus memberikan pupuk tinggi nitrogen dari awal menanam sampai akhir masa panen. Memang benar, nitrogen membuat daun menjadi sangat hijau dan rimbun memanjakan mata. Tapi ingat, tujuan utama kita adalah memanen buah terong, bukan memasak daunnya. Trik nutrisi yang benar harus dibagi menjadi 2 fase yang berbeda. Pada fase pertama, saat tanaman masih fokus meninggikan ukuran batang, berikan pupuk berimbang dengan ekstra nitrogen. Namun begitu Anda melihat kuncup bunga pertama mulai muncul, ini adalah tanda alarm bahwa Anda harus segera mengubah menu makannya. Hentikan pupuk daun dan beralihlah ke pupuk yang sangat kaya akan fosfor dan kalium. Fosfor sangat penting untuk merangsang pembentukan bunga yang lebat dari setiap cabang. Sementara itu, kalium berfungsi seperti kendaraan kargo yang mengirimkan karbohidrat langsung ke dalam buah.
Sebagai contoh organik, Anda bisa menyiramkan air rendaman kulit pisang yang kaya kalium. Campuran alami ini membuat buah terong membesar padat dengan kecepatan yang sangat mengejutkan dan kulit yang mengkilap. Mungkin terdengar agak kejam, tetapi untuk mendapatkan panen yang sangat melimpah, Anda harus tega memangkas tanaman terong Anda. Pemangkasan adalah salah satu rahasia terbesar yang membedakan petani profesional yang sukses dengan petani amatir. Mari kita bahas bagaimana cara melakukan pemangkasan yang paling menguntungkan. Pertama, perhatikan batang utama tanaman terong Anda dari bawah ke atas. Carilah kuncup bunga pertama yang muncul di batang utama tersebut. Di bawah bunga pertama itu, Anda pasti akan melihat banyak sekali cabang kecil atau tunas air yang tumbuh berdesakan di ketiak daun. Tugas Anda adalah memotong habis semua tunas air dan daun-daun tua yang berada di bawah titik bunga pertama tersebut dengan gunting yang bersih. Ada alasan ilmiah yang kuat mengapa kita harus melakukan ini. Cabang-cabang di bagian bawah tanah ini biasanya tidak akan menghasilkan buah yang besar, dan mereka hanya akan mencuri nutrisi berharga dari batang utama di atasnya. Selain itu, daun yang menyentuh lumpur tanah sangat rentan tertular penyakit saat hujan turun. Dengan membersihkan bagian bawah ini, aliran angin akan menjadi sangat lancar dan energi tanaman akan sepenuhnya fokus untuk membesarkan buah terong pilihan di atasnya. Tahukah Anda bahwa terong memiliki bunga sempurna yang luar biasa unik? Bunga mereka mengandung bagian jantan dan betina sekaligus di dalam satu kelopak yang sama. Ini berarti tanaman terong sebenarnya bisa melakukan penyerbukan sendiri, tanpa harus bergantung pada kehadiran tanaman lain di sekitarnya. Mitos yang sering beredar di kalangan pemula adalah kita mutlak membutuhkan sekawanan lebah agar bunga terong bisa berubah menjadi buah. Meskipun lebah memang sangat membantu pekerjaan ini, terong sebenarnya sangat mengandalkan hembusan angin untuk menggoyangkan bunga dan menjatuhkan serbuk sari. Namun, jika Anda menanam terong di area pekarangan yang tertutup tembok tinggi atau udara sedang sangat tenang tanpa angin, Anda harus turun tangan menjadi angin buatan yang menyelamatkan panen. Jika tidak dibantu, bunga cantik itu akan layu, menguning, dan rontok begitu saja ke tanah. Triknya sangat mudah dan menyenangkan untuk dilakukan. Setiap pagi sekitar pukul 8 hingga 10, datanglah ke kebun Anda. Sentil atau goyangkan secara lembut setiap tangkai bunga yang mekar dengan jari Anda. Anda mungkin akan melihat serbuk putih halus berjatuhan. Sentilan ringan ini secara drastis akan menjamin bunga berubah menjadi buah terong yang besar. Menanam sayuran segar ibarat membuka restoran gratis bagi berbagai macam hama serangga yang lapar. Ada dua musuh utama yang paling sering membuat petani terong gigit jari, yaitu kawanan kutu daun dan kumbang kutu pelompat. Kutu daun adalah serangga kecil bertubuh lunak yang suka berkumpul di bagian bawah daun muda. Mereka menghisap cairan manis tanaman secara terus-menerus, sampai daun menjadi keriting layu dan tanaman berhenti tumbuh. Sedangkan kumbang kutu adalah serangga hitam mengkilap yang bisa melompat jauh ketika Anda dekati. Mereka suka melubangi daun terong hingga bentuknya berlubang-lubang parah seperti sarian teh bekas. Namun jangan panik dan jangan terburu-buru menyemprotkan racun kimia mematikan yang membahayakan kesehatan keluarga Anda. Kita memiliki senjata organik rahasia yang terbukti ampuh. Minyak mimba adalah penjaga kebun terbaik Anda. Semprotkan larutan minyak mimba alami ini ke seluruh bagian daun, terutama berfokus di bagian bawahnya, setiap 1 minggu sekali pada saat matahari mulai terbenam. Sebagai ilustrasi tambahan, Anda bisa menanam bunga kenikir di sekitar terong. Bau menyengat dari bunga ini akan membuat hama kebingungan dan pergi mencari mangsa di tempat lain secara otomatis. Selain serangan hama serangga yang terlihat mata, ada ancaman diam-diam yang sering menghancurkan kebun terong secara mendadak. Ancaman ini berasal dari penyakit jamur dan bakteri ganas yang bersembunyi di dalam tanah. Salah satu penyakit yang paling ditakuti adalah serangan layu bakteri. Penyakit ini bergerak dengan sangat licik dan cepat. Tanaman terong Anda mungkin terlihat sangat subur hijau di pagi hari, namun tiba-tiba seluruh daunnya terkulai layu parah di siang hari yang panas. Seolah-olah tanaman tersebut belum disiram selama sebulan penuh. Jika hal ini terjadi, sayangnya tidak ada obat ajaib yang bisa menyembuhkan tanaman tersebut kembali. Tanaman yang sakit parah itu harus segera Anda cabut sampai ke akarnya dan dibuang jauh dari area kebun. Oleh karena itu, taktik pencegahan sejak dini adalah satu-satunya jalan keluar yang aman. Taktik pencegahan yang paling vital dan wajib dilakukan adalah sistem rotasi tanaman. Jangan pernah menanam terong, tomat, atau cabai di petak tanah yang persis sama selama 3 tahun berturut-turut. Jamur penyakit yang menyerang keluarga ini bisa tidur di dalam tanah menanti mangsa baru. Dengan memindahkan lokasi tanam, Anda membiarkan jamur tersebut kelaparan dan mati secara alami.
Akhirnya kita tiba pada momen yang paling dinantikan dan membahagiakan, yaitu memetik hasil kerja keras atau masa panen. Namun memanen buah terong ternyata memiliki aturan seni tersendiri yang tidak boleh diremehkan. Kesalahan fatal yang paling sering dilakukan pemula adalah menunggu terlalu lama dengan harapan buah akan menjadi raksasa. Banyak yang mengira semakin besar ukuran terong, maka rasanya akan semakin lezat. Faktanya, sama sekali berlawanan. Terong yang dibiarkan menua terlalu lama di pohon akan berubah rasa menjadi sangat pahit. Biji di dalamnya akan mengeras dan tekstur dagingnya menjadi sangat alot dan tidak enak dikunyah. Kunci untuk mengetahui waktu emas memanen adalah dengan mengamati kulit buahnya. Terong siap dipotong saat kulitnya terlihat sangat mengkilap cerah, seperti cermin yang memantulkan sinar matahari. Jika warna kulit ungu tersebut mulai memudar menjadi kusam coklat, itu pertanda Anda sudah terlambat memanennya. Potonglah tangkai terong menggunakan gunting tajam yang bersih. Tahukah Anda satu rahasia lagi? Semakin rajin Anda memetik buah yang sudah layak panen, tanaman terong akan merespon dengan mengeluarkan bunga baru tanpa henti untuk menggantikan buah yang hilang. Jadi panenlah secara rutin. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan dari perjalanan berkebun kita hari ini. Siapa sangka bahwa sayuran ungu yang sering kita temukan di pasar ini ternyata bisa menghasilkan panen melimpah ruah hanya dengan sedikit mengubah cara kita merawatnya. Dari trik ajaib merendam biji dengan air hangat untuk mempercepat pertumbuhan kecambah, hingga rahasia menyentil bunga di pagi hari yang menggantikan tugas lebah secara sempurna. Semua teknik yang baru saja kita kupas tuntas membuktikan bahwa memiliki tangan dingin dalam berkebun bukanlah sebuah bakat gaib. Ini hanyalah soal ketelitian kita dalam memahami apa yang sebenarnya diminta oleh tanaman tersebut. Jika Anda dengan sabar menerapkan semua langkah ini, saya sangat yakin halaman rumah Anda akan segera berubah menjadi surga terong yang tidak berhenti berbuah sepanjang tahun. Mari kita ingat kembali kuncinya. Berikan sinar matahari yang melimpah, siram secara dalam hingga ke akar, ubah pupuk menjadi tinggi kalium saat mulai berbunga, pangkas cabang bawah, dan selalu petik buah saat kulitnya masih sangat mengkilap sempurna. Terima kasih banyak telah menemani saya dan menonton panduan lengkap ini sampai detik terakhir. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan, berikan tanda suka pada video ini, dan bagikan tautannya agar lebih banyak teman kita yang bisa sukses menanam sayuran sendiri. Sekarang, saya sangat penasaran dan ingin bertanya kepada Anda. Apa kendala paling menyebalkan yang pernah Anda hadapi saat mencoba menanam terong di rumah? Apakah masalah ulat yang rakus atau bunga yang tidak kunjung muncul? Mari bagikan cerita dan pengalaman berharga Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan kita akan mendiskusikan jalan keluarnya bersama-sama.